Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, wanita merupakan makhluk yang sangat dimuliakan dan berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sampai-sampai ada satu surat dalam Al-Quran yang dinamakan Surah An-Nisa yang berarti wanita-wanita. Hal ini menjadi bukti bahwa wanita begitu spesial bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapat perhatian lebih dalam Al-Quran. Namun kedudukan mulia ini tentu saja berlaku bagi mereka yang menjaga kehormatan diri dan keluarga, karena dengan keutamaannya ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan tanggung jawab yang begitu besar kepada wanita. Bahkan pada keseluruhan tubuh wanita bisa menjadi sumber dosa jika tidak dijaga dengan baik. Salah satu bagian tersebut adalah kepala wanita. Ternyata begitu banyak dosa yang bisa terjadi hanya pada satu bagian ini saja. Bagian dosa ini bahkan kerap terjadi pada era kini dan dianggap sebagai hal biasa. Berikut ringkasan 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. Yang pertama, tidak berhijab. Menutup aurat menjadi kewajiban setiap kaum muslimah. Bagi seorang wanita hanya boleh untuk memperlihatkan auratnya di hadapan orang yang merupakan muhrimnya saja. Lebih dari itu, perbuatan tersebut sudah terhitung dalam dosa. Adapun aurat wanita itu seluruh badan kecuali telapak tangan dan bagian wajah. Itu pertanda bahwa bagian kepala juga merupakan aurat wanita yang harus ditutup. Cara menutupnya adalah dengan menggunakan hijab, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Apabila wanita muslim tidak menutup auratnya dengan menggunakan hijab, berarti wanita tersebut telah melakukan dosa karena telah melanggar perintah Allah. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya." Quran Surah An-Nur ayat 24. Yang kedua, memakai hijab gaul atau tidak memenuhi syarat hijab. Meskipun sudah mengenakan hijab, bukan berarti wanita sudah terbebas dari dosa. Mereka tetap saja bisa mendapatkan dosa apabila memakai hijab yang tidak memenuhi syarat dalam Islam, atau yang lebih dikenal dengan hijab gaul. Menggunakan hijab gaul ini sudah marak di kalangan masyarakat dengan tujuan agar terlihat lebih modis. Bahkan Rasulullah SAW telah memperingatkan wanita dalam sebuah hadis yang artinya, "Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi betina yang mereka pakai untuk mencambuk wanita. Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, yang kalau berjalan berlenggak-lenggok, menggoyang-goyangkan kepalanya lagi durhaka, tidak taat. Kepalanya seperti punuk-punuk unta yang meliuk-liuk. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium bau wanginya. Padahal bau wanginya itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian." Hadis sahih riwayat Muslim nomor 2128 dan Ahmad nomor 8673. Yang ketiga, mewarnai atau menyemir rambut dengan warna hitam. Tidak hanya mengenai hijab saja yang berpotensi mendatangkan dosa bagi seorang wanita, namun juga masalah mewarnai ataupun menyemir rambut. Banyak orang yang sudah berumur atau mempunyai uban berniat untuk mewarnai rambut mereka dengan semir hitam. Namun tahukah sebenarnya perbuatan tersebut memicu untuk mendapatkan dosa?
Bahkan, jika mereka tetap saja melakukan hal demikian, maka ancamannya adalah tidak akan mencium bau surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Yang keempat, mencabut uban. Ketika seseorang telah tumbuh uban pada rambutnya, pasti akan berpikir untuk mencabutnya. Namun, ternyata mencabut uban itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang kelima, menyambung rambut. Banyak tren yang terjadi pada saat ini, salah satunya adalah dengan menyambung rambut. Namun, bolehkah menyambung rambut? Jawabannya adalah tidak. Hal ini tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5591 dan Muslim nomor 2122. Ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, telah kunikahkan anak gadisku, setelah itu dia sakit sehingga semua rambut kepalanya rontok, dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku. Apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya? Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung.